Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Kita semua kan tahu, dunia sekarang ini tuh penuh banget sama informasi. Tapi pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan mikir, kalau di tengah semua hiruk-pikuk itu, justru pikiran kita sendiri yang jadi sasarannya? Nah, ini dia nih, kenyataannya di zaman digital sekarang. Pengaruh kayak gini itu bukan lagi cerita di film-film fiksi ilmiah. Ini beneran terjadi setiap hari. Seringkali caranya tuh halus banget, sampai kita bahkan nggak sadar kalau keputusan yang kita ambil mungkin, ya, bukan murni keputusan kita sendiri. Ini tuh bukan lagi soal ancaman yang jauh di sana loh, tapi udah jadi kenyataan yang personal banget buat kita. Biar lebih kebayang, yuk kita coba tes kecil-kecilan. Saya bakal kasih beberapa pertanyaan. Coba deh jawab jujur dalam hati ya. Coba ingat-ingat deh, pernah nggak kamu baca berita atau nonton video atau lihat komentar online yang bikin emosi gitu, bikin darah mendidih? Rasanya tuh marah banget kan? Tapi belakangan baru tahu kalau pemicunya itu ternyata berita bohong. Hayo, pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Atau gini deh, pernah nggak kamu langsung percaya aja sama omongan seseorang cuma karena cara ngomongnya itu meyakinkan banget? Kelihatannya pede, nadanya mantep, kita jadi kayak nggak punya alasan buat ragu ya kan? Jadi ya udah percaya aja. Tapi coba deh pikirin lagi, kita percaya itu karena isi omongannya atau jangan-jangan cuma karena cara dia ngomongnya? Terus, pernah nggak kamu ngambil keputusan, terus beberapa saat kemudian nyesel dan nanya ke diri sendiri, kok aku ngakuin itu ya? Bisa jadi tiba-tiba beli barang yang nggak perlu, atau malah berdebat soal hal yang sebenarnya sepele. Pokoknya itu momen-momen di mana kita ngelihat ke belakang dan bingung sendiri, seolah-olah logika kita lagi liburan gitu. Nah, kalau kamu jawab iya ke salah satu aja dari pertanyaan tadi, kemungkinan besar itu bukan murni 100% keputusan kamu. Ada sesuatu dari luar yang ikut main, seseorang atau sebuah sistem secara halus dorong kamu ke arah tertentu. Dan percayalah, ini kejadiannya jauh lebih sering dari yang kita kira. Oke, jadi bentuk manipulasinya di dunia nyata tuh kayak gimana sih? Yuk, kita lihat beberapa contoh konkret dari zaman digital sekarang yang mungkin kalian juga udah pernah lihat atau alamin sendiri. Ini bukan lagi teori ya, ini kejadian sehari-hari. Coba perhatiin polanya. Videonya kelihatan asli banget. Suaranya juga. Jadi wajar kan kalau kemarahan publik yang meledak setelahnya juga terasa sangat nyata. Tapi pemicunya 100% palsu. Dan disinilah letak masalahnya. Meskipun kebenarannya akhirnya terungkap, kerusakan emosionalnya, jutaan orang yang udah terlanjur marah, itu nggak bisa ditarik kembali. Di kasus ini yang dihack itu bukan sistem komputer, bukan. Yang dihack itu emosi manusia. Perasaan takut, panik, sama rasa hormat ke atasan itu dipakai kayak password buat nembus pertahanan logika kita. Ini nih yang namanya rekayasa sosial di level yang paling personal. Kita semua pasti pernah lihat kan, judul-judul kayak gini tuh dibuat bukan buat ngasih info, sama sekali bukan. Mereka dirancang untuk memicu reaksi, titik. Mereka mancing rasa penasaran kita, rasa takut ketinggalan berita, atau bahkan kemarahan kita. Tujuannya cuma satu, bikin kita ngeklik sebelum kita sempat mikir. Oke, dari deepfake, penipuan suara, sampai clickbait, apa sih benang merahnya? Nah, ternyata semuanya itu bekerja pakai satu mekanisme inti yang sama. Yuk, sekarang kita bongkar strategi dasar yang ada di balik hampir semua teknik manipulasi. Nah, ini dia jantungnya, inti dari semuanya. Tujuan utama seorang manipulator itu simpel, matiin otak logika kita yang kerjanya lambat dan penuh analisis dan nyalain otak emosi kita yang super cepat dan reaktif. Begitu emosi yang ngambil alih setir, ya udah, pemikiran kritis kita langsung mental ke kursi belakang. Jadi ini tuh bukan asal-asalan ya, ini semua direncanain. Manipulator yang jago itu tahu persis gimana cara pakai pola dan teknik psikologi buat mainin emosi dasar kita. Mau itu rasa takut, empati, atau kepercayaan. Poin kuncinya selalu sama. Bikin kita bertindak sekarang dan mikirnya belakangan aja. Dengar semua ini mungkin kedengarannya agak serem ya. Tapi tenang, justru disinilah letak kekuatan kita. Solusinya itu bukan jadi orang yang sinis atau nutup diri dari semua informasi. Bukan. Solusinya adalah dengan kita paham aturan mainnya. Dan ini penting banget buat dicatat ya. Tujuan kita belajar soal ini tuh bukan untuk jadi manipulator. Sama sekali bukan. Tujuannya adalah untuk memastikan kita nggak jadi korban selanjutnya. Ibaratnya nih, kita belajar cara kerja kunci gembok, itu bukan buat jadi maling, tapi supaya kita tahu cara ngamanin rumah kita sendiri. Anggap aja pengetahuan ini tuh kayak filter mental, semacam update software buat otak kita.
Filter ini secara otomatis bakal nge-scan informasi yang masuk dan nanya, tunggu dulu, ini tujuannya bikin gue berpikir atau cuma bikin gue merasa? Nah, jeda singkat buat nanya itu udah cukup buat ngasih waktu ke logika kita buat bangun lagi. Oke, jadi kita sampai di kesimpulan paling pentingnya nih. Paham soal psikologi di balik persuasi dan manipulasi itu, sekarang bukan lagi sekedar pengetahuan yang keren buat diketahui. Bukan, di zaman sekarang ini udah jadi skill bertahan hidup yang wajib dimiliki. Karena bahaya yang paling nyata di zaman kita tuh sebenarnya bukan sekedar informasi yang salah. Bukan. Bahaya terbesarnya adalah informasi salah yang terasa benar. Kenapa? Karena emosi kita udah disetting buat percaya sama itu. Itu adalah kebohongan yang nembaknya langsung ke hati, bukan ke logika. Jadi, cuma bisa baca dan tulis aja tuh sekarang udah nggak cukup. Kita butuh literasi level berikutnya. Literasi emosional dan psikologis, biar bisa selamat di tengah hutan informasi modern ini. Ini udah jadi sama pentingnya, kayak kita nengok kanan-kiri sebelum nyeberang jalan. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian renungin. Kalau kamu nggak paham cara pikiranmu bisa dimanipulasi, lalu siapa yang akan mengendalikannya?